teman-teman Koma, selamat datang di channel YouTube Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Perkenalkan, nama saya Desi. Ini pertama kali saya mencoba membawakan firman Tuhan di dalam channel ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat dan sukacita yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang memimpin, supaya kami semua yang mendengarkan firman ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Renungan hari ini kita ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Begini firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tema hari ini adalah hasil. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba membaca sebuah cerita dari pendiri waralaba makanan cepat saji bernama Kolonel Sanders. Saya tertarik dengan kisah hidupnya dan sepertinya bisa membantu kita memahami firman Tuhan dalam ayat Yakobus yang sudah kita baca tadi. Saya mencoba mencari videonya di YouTube supaya kita bisa bersama-sama menyaksikannya hari ini. Mari kita saksikan. Sanders lahir pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Masa kecilnya begitu sulit karena ia bukan anak orang kaya. Kehidupan Sanders kecil makin berat ketika ayahnya meninggal. Tiba-tiba suatu sore di musim panas pada tahun 1895. Pada saat itu Sanders baru berusia 6 tahun. Kemudian sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Namun Sanders memilih kabur dari rumah karena ayah tirinya kerap memukul Sanders. Meninggalkan rumah berarti juga ia putus sekolah dan pada akhirnya mencicipi pekerjaan buruh tani dan kusir. Setelah itu ia mendapat pekerjaan sebagai seorang kondektor. Banyak pekerjaan ia jalani, termasuk menjadi relawan angkatan darat pada usia 15 tahun. Pada tahun 1907 hingga tahun 1920, Sanders pindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, mulai dari asisten pandai besi, petugas pemadam kebakaran, agen asuransi, hingga seorang buruh. Namun pada tahun 1908, ketika penghasilannya sudah cukup stabil, Sanders memberanikan diri menikahi Joseph Henking, dan akhirnya pasangan itu dikaruniai 3 anak. Namun hubungannya dengan sang istri harus hancur berantakan karena berbagai pemecatan dalam pekerjaan membuat istrinya meninggalkannya dan membawa anak-anaknya. Selama bertahun-tahun dia mencoba banyak pekerjaan, tetapi tidak pernah berhasil. Pada usia 40 tahun, Sanders berupaya mengambil pendidikan program hukum, namun ia tak pernah menyelesaikannya. Selama bertahun-tahun, Sanders putus asa. Dia merasa jatuh sebagai seorang pria yang tidak bisa membuat perubahan dalam hidup. Dia pun berpikir untuk mengakhiri perjalanan hidupnya. Namun, sebelum aksi bunuh diri, ia mengurungkan niatnya dan sebaliknya, ia menulis dalam sepucuk kertas tentang apa yang ingin ia capai. Di sisa hidupnya ini, di usia yang sudah senja, dia sadar dia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Dia meminjam $87 dengan jaminan cek pensiunnya dari pemerintah. Kemudian membeli ayam dan memasaknya dengan resepnya. Lalu berjualan dari pintu ke pintu. Dan awalnya ditolak sampai 1009 kali.
dari satu rumah ke rumah lainnya di kota Kentucky. Itulah cikal bakal berdirinya KFC. Awalnya ayam goreng tidak masuk dalam menu karena perlu waktu untuk menyajikannya. Namun, Sanders memakai pressure cooker untuk menyempurnakan ayam gorengnya yang dilapisi dengan resep 2 bumbu rempah. Biasanya butuh 30 menit untuk memasak ayam, tetapi sekarang berkurang menjadi 9 menit. Pelanggan tidak perlu menunggu lama, sehingga jumlah pesanan semakin meningkat, sehingga semua orang membicarakan ayam goreng buatannya. Pada tahun 1955, penjualan menurun karena pembukaan jalan tol Interstate 75. Hingga akhirnya ia berkeliling seluruh negeri untuk menjual resep ayam gorengnya, sehingga waralaba KFC semakin ekspansif. KFC menjadi pelopor waralaba yang meluas hingga ke pasar internasional. Pada tahun 1964, lebih dari 600 gerai waralaba tersebar di Amerika Serikat. Kemudian menyebar hingga Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Sanders bercerai dengan istrinya Joseph Hinn pada tahun 1947. 2 tahun kemudian dia menikah dengan sekretarisnya Claudia Ledington. Kemudian pasangan tersebut tinggal di sebuah bungalow di Mississauga, Ontario. Ingat, di usia 65 tahun dia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tetapi di usia 88 tahun, Kolonel Sanders sukses menjadi pendiri KFC. Dia menjadi bilioner dari usaha Kentucky Fried Chicken. Moral cerita tentang mindset: tidak ada kata terlambat untuk memulai dari awal. Yang paling penting dari semua itu adalah tentang mindset Anda. Seberat apapun masalahnya, jangan menyerah. Anda sudah memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi sukses. Lakukanlah dan buatlah perbedaan. Tidak ada keberanian, maka tidak ada pencapaian. Jangan menyerah karena umur bukan sebuah alasan. Kamu pasti bisa. Teman-teman remaja, kalian semua pasti mempunyai minimal satu kesukaan atau hobi. Ada yang mungkin hobinya bermain gitar, atau bermain piano, mungkin berenang, atau bahkan hobi berhitung, matematika mungkin. Atau kalau anak-anak sekarang banyak yang sedang menyukai e-sport. Semua yang berkaitan dengan kesukaan atau hobi yang sudah kita sebut tadi pastinya diperoleh tidak dengan instan. Harus banyak latihan, bahkan mungkin bisa menjadi mahir tidak dalam hitungan hari atau bulan saja, tetapi bisa dalam hitungan tahun. Hitungan tahun itu tidaklah sebentar. Dalam proses tersebut pasti banyak hal yang harus diperjuangkan. Misalnya dari sisi waktu. Mungkin karena harus banyak latihan, teman-teman remaja jadi mengorbankan waktu bermain, mengorbankan waktu tidur siang, mungkin harus menyisihkan uang jajan, atau mungkin mengorbankan perasaan karena kita melihat teman yang lain itu lebih cepat mahir daripada kita. Dan mungkin masih banyak hal lain yang akhirnya menjadi hambatan dalam kita berproses. Saya yakin berproses itu tidaklah mudah. Banyak hal yang membuat kita berhenti berjuang di tengah jalan. Alasannya capek, lelah, kecewa, sedih, karena prosesnya kita rasakan sangat lama. Begitu pula seperti kisah dari Kolonel Sanders yang sudah kita lihat tadi. Tidak mudah kehilangan ayah di waktu dia masih kecil. Tidak mudah mencari pekerjaan di saat dia belum banyak pengalaman. Bahkan ketika dia mencoba berbagai macam pekerjaan, berkali-kali pula dia gagal. Demikian pula dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada satupun orang yang senang ketika mengalami kesulitan atau rintangan. Kita maunya hidup yang mulus dan bahagia selalu. Ketika hambatan atau rintangan itu datang di dalam kehidupan kita, kadang kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada.
respon kita kadang lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, marah, kecewa, murung, pahit hati, putus asa, rendah diri, atau mungkin jadi gampang tersinggung. Jika ada teman yang mencoba menghibur kita, mungkin malah kita jadi marah-marah dengan orang tersebut. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ada kemungkinan justru kita akan menjadi stres karena mencari jalan keluarnya. Bahkan mungkin akan membuat kita memilih jalan yang salah dan berbuat dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini ingin mengingatkan pada kita bahwa di setiap kita menemui rintangan, kita diajak untuk selalu memohon hikmat kepada Tuhan, supaya jangan hati kita mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Ketekunan kita dalam menghadapi segala rintangan itu akan membuahkan pengalaman yang berharga bagi kita. Sebab hambatan itu tidak hanya datang sekali atau dua kali di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menghadapi berkali-kali rintangan atau hambatan dengan ragam bentuk dan situasi. Jika kita selalu dekat dengan Tuhan, paling tidak kita tidak mencari jalan keluar yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perlu teman-teman remaja ketahui bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sifatnya sementara. Ketika semua yang kita lakukan berjalan dengan lancar, dengan mulus, mari kita nikmati, karena hal ini tidak dapat bertahan selamanya. Dan ketika rintangan tiba-tiba ada di dalam kehidupan kita, maka jangan khawatir, karena tidak selamanya juga hal yang buruk itu bertahan untuk selamanya. Seperti roda yang berputar, ketika Tuhan izinkan kita berada di atas, maka janganlah kita menjadi angkuh, supaya kita tidak melukai hati teman-teman kita yang pada saat itu mungkin juga sedang putus asa atau patah hati. Demikian pula ketika Tuhan izinkan kita berada di bawah, maka janganlah kita menjadi rendah diri, karena tidak selamanya kita ada di bawah. Tuhan pasti angkat kita naik. Mengapa harus ada kegagalan? Mengapa harus ada rintangan? Karena dengan rintangan kita memiliki banyak pengalaman. Dengan rintangan itu kita juga dapat menguatkan iman kita. Karena dengan berjalan dengan Tuhan, maka di setiap rintangan yang kita hadapi, kita dapat melihat pertolongan yang dari Tuhan. Kehebatan orang yang percaya adalah ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita selalu melihat kebaikan di dalam Tuhan. Kita selalu dapat bersukacita di setiap perjalanan kehidupan kita. Jadikan rintangan-rintangan tersebut menjadi nada yang indah di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman remaja GKJ Sarimulyo adalah generasi yang kuat, tidak gampang putus asa, selalu bersukacita, dan yakin bahwa segala sesuatu pasti akan berhasil dengan baik pula. Ketika kita sudah menjalani proses tersebut, apapun hasilnya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Hasil mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi pasti menjadi yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini teman-teman remaja sedang sibuk menghadapi ujian kenaikan kelas, atau bahkan ada yang sedang menunggu hasil ujian kelulusan. Saya percaya ketika teman-teman remaja sudah menjalankan proses belajar dengan baik, tentu kalian pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kalaupun mungkin hasilnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan putus asa, teruslah berproses, nikmati semua rintangan dengan benar. Tidak mungkin selamanya kita akan terus gagal. Di suatu saat nanti, kita pasti akan menuai hasil yang baik.
Baik teman-teman remaja, mari kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami terima. Biarlah melalui firman ini kami boleh belajar bahwa di dalam keadaan apapun kami dapat mengucap syukur, bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan boleh lebih bertekun di dalam doa. Ketika kami sedang mengalami kekecewaan, putus asa, dan hal-hal yang buruk, kami percaya bahwa Tuhan sedang menempa kami menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ajari kami untuk selalu percaya bahwa dalam keadaan apapun, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama yang indah, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami ini. Amin. Demikianlah firman untuk hari ini. Selamat menjalani proses, selamat menikmati hasil, dan selamat menjadi berkat. Shalom.